Pilih ibu atau istri. Ruang tamu berantakan. Pecahan gelas di lantai. Maya berdiri di pintu dengan koper. Aditya bersimpuh di lantai memegang kaki ibunya. Aditya, suara Parau, berteriak. Demi Tuhan, apa aku harus membelah dadaku menjadi dua supaya kalian berdua puas? Satu untuk wanita yang melahirkanku, dan satu untuk wanita yang kupilih untuk menua bersamaku. Ibu Ratna menatap tajam ke arah Maya, bukan ke Aditya. Ibu Ratna, darah lebih kental dari air, Aditya. Istri bisa jadi mantan, tapi ibu. Sampai kamu masuk liang lahat, namaku yang akan dipanggil di telingamu. Aditya, 30 tahun, suami yang terjepit, sulit bersikap tegas, penyayang namun peragu. Maya, 28 tahun, istri Aditya. Modern, mandiri, merasa ruang pribadinya terus diinvasi. Ibu Ratna, 55 tahun, ibu Aditya. Janda yang merasa kesepian dan menganggap anaknya adalah miliknya sepenuhnya. Santi, 32 tahun, kakak perempuan Aditya, penengah yang kadang memanaskan suasana. Perang dingin di dapur, suara denting sutil dan uap air mendidih. Cahaya pagi yang seharusnya hangat terasa menyesakkan. Ibu Ratna, sambil menuangkan garam tanpa takaran. Kamu tahu, Maya, dulu, waktu Aditya masih kecil, dia nggak bisa tidur kalau belum makan sup buatan ibu. Sekarang, lihat badannya agak kurusan. Kamu kasih dia makan apa saja di kantor. Maya, menarik napas panjang, mencoba tenang. Mas Aditya itu sibuk, Bu. Proyeknya banyak. Dan soal makanan, saya selalu bawakan bekal sehat. Dokter bilang kolesterolnya harus dijaga. Tolong, jangan tambah garam lagi ke situ. Ibu Ratna, berhenti mendadak, menatap Maya tajam. Dokter, ibu ini sudah mengurus dia 30 tahun, Maya. Lebih lama dari waktu kamu mengenal warna kesukaannya. Kamu baru 2 tahun di sini, sudah merasa lebih tahu dari ibunya. Aditya, masuk, mencoba mencairkan suasana. Wah, baunya sampai kamar atas. Masak apa dua wanita kesayanganku? Maya, tanya ibumu, Mas. Dia yang memutuskan menu hari ini. Dan menu besok, dan mungkin menu seumur hidup kita. Aditya, berbisik pada Maya, sayang, tolong, jangan mulai pagi-pagi. Maya, aku nggak mulai, Mas. Aku cuma mau punya hak untuk menentukan rasa asin di masakanku sendiri. Apa itu terlalu banyak diminta? Ruang privasi yang runtuh. Malam hari, Maya menemukan tumpukan baju di atas kasur yang telah dipilah-pilah oleh Ibu Ratna. Maya, Mas, lihat ini. Ibumu masuk lagi ke kamar kita. Dia memisahkan baju-bajuku yang dianggap terlalu terbuka, dan menyuruhku menghibahkannya. Ini keterlaluan, Aditya. Mungkin ibu cuma mau kamu tampil lebih anggun, Mei. Maya, suara meninggi. Anggun menurut siapa? Menurut standar tahun 80-an. Mas, ini bukan soal baju. Ini soal privasi. Aku merasa tidak punya kulit di rumah ini. Semuanya dikupas oleh ibumu. Kamu diam saja melihat aku ditelanjangi secara mental setiap hari. Ibu Ratna, muncul di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Jadi ibu dianggap orang asing. Ibu masuk ke sini karena bau apek, ibu mau kasih pewangi. Tega kamu, Maya, bicara begitu di depan Aditya. Ibu yang membesarkan dia dengan darah dan air mata, sekarang dibilang mengganggu privasi. Aditya, ibu, bukan gitu maksud Maya. Ibu Ratna, lalu apa? Kamu mau usir ibu? Ingat, Dit, surga kamu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah hak sepatu istri kamu yang mahal itu. Konfrontasi meja makan, semua berkumpul, ada piring-piring berisi makanan yang tak tersentuh. Santi, Mei, sebagai kakak, aku kasih tahu ya, ibu itu sendirian sejak bapak meninggal. Dia cuma punya Aditya, kamu sebagai menantu harusnya lebih luas hatinya. Sedikit mengalah tidak akan membuat kamu hina. Maya, mengalah. Aku sudah mengalah saat ibu menentukan warna gorden rumah ini. Aku mengalah saat ibu ikut kita bulan madu. Sekarang aku tanya kamu, Mbak Santi, apa Mbak mau kalau suamimu lebih dengar omongan ibunya daripada omongan Mbak saat memutuskan cicilan rumah? Santi, tergagap, ya, itu beda persoalan. Aditya, cukup, aku pusing. Setiap hari aku pulang kerja mencari ketenangan, tapi yang aku dapat cuma sidang pengadilan. Maya, karena kamu hakimnya, Mas. Tapi kamu hakim yang pengecut. Kamu takut berdosa pada ibu, tapi kamu tidak takut berdosa karena menelantarkan perasaan istrimu.
Kamu membiarkan aku mati pelan-pelan karena rasa tidak nyaman. Ibu Ratna menangis histeris. Pilih sekarang, Aditya. Kalau kamu lebih sayang dia, ibu pergi malam ini juga. Ibu akan cari panti jompo, biar kalian puas hidup berdua tanpa gangguan, tua bangka ini. Aditya berteriak frustrasi. Ibu, Maya, berhenti menyiksaku. Adegan FLASHBACK. Sebuah rumah kecil yang sederhana dan tampak muram. Malam hari, 20 tahun yang lalu. Suasana, cahaya panggung meredup menjadi biru, sepia. Suara petir dan hujan deras di latar belakang. Ratna muda, 35 tahun. Sedang duduk di lantai, mendekap Aditya kecil yang ketakutan. Di sudut ruangan, terlihat koper-koper tua dan foto bapak yang dibalut pita hitam. Aditya kecil, Bu, kenapa kita pindah? Kenapa kita nggak tinggal di rumah nenek saja? Ratna muda, suaranya bergetar, mencoba tegar sambil mengusap air mata. Kita harus mandiri, sayang. Di sana, mereka tidak menginginkan kita. Saudara-saudara bapak bilang, ibu hanya beban setelah bapak nggak ada. Aditya kecil, Adit takut, Bu. Rumah ini gelap. Ratna muda, memeluk Aditya sangat erat, hampir menyesakkan. Jangan takut, kamu punya ibu. Dan ibu cuma punya kamu di dunia ini. Janji sama ibu, Dit. Kamu nggak akan pernah ninggalin ibu sendirian seperti mereka. Janji kalau kamu sudah besar, kamu akan jadi pelindung ibu. Aditya kecil, polos. Janji, Bu. Adit nggak akan pergi. Ratna muda, berbisik dengan nada yang intens, hampir seperti mantra. Cuma kamu napas ibu, Dit. Kalau kamu pergi, ibu mati. Kita berdua melawan dunia, ya. Nggak boleh ada orang lain yang masuk di antara kita. Cahaya perlahan kembali ke masa sekarang. Aditya dewasa menatap Ibu Ratna yang sedang menangis di kursi. Ekspresi Aditya berubah dari marah menjadi kasihan yang mendalam, namun tetap menunjukkan ketegasan. Kembali ke masa sekarang, keputusan di ambang pintu. Maya membawa koper. Hujan rintik di luar. Maya, aku mencintaimu, Mas. Sangat. Tapi aku tidak bisa mencintai laki-laki yang belum selesai menjadi anak laki-laki. Kamu harus belajar bahwa mencintai ibumu tidak berarti harus mengorbankan istrimu. Aditya, Mei, kalau kamu pergi, aku hancur. Maya, kamu sudah hancur sejak kamu membiarkan orang lain memegang kamu di rumah tangga kita. Aku pulang ke rumah ayah. Jangan jemput aku kalau ibu masih memegang kunci duplikat rumah ini. Maya pergi. Suasana hening, hanya ada suara isak tangis Ibu Ratna di ruang tengah. Ibu Ratna, biarkan dia pergi, Dit. Nanti ibu carikan wanita yang lebih penurut, yang tahu cara menghormati orang tua. Aditya menatap ibunya dengan pandangan kosong dan dingin. Ibu tahu kenapa aku sayang ibu. Karena ibu adalah duniaku dulu. Tapi hari ini, ibu menghancurkan duniaku yang sekarang. Besok pagi, aku antar ibu ke rumah Mbak Santi. Aku akan kirim uang setiap bulan, tapi aku tidak bisa tinggal bersama ibu lagi. Ibu Ratna terkejut. Kamu mengusir ibu demi perempuan itu. Aditya, tidak, Bu. Aku menyelamatkan sisa-sisa rasa hormatku pada ibu sebelum semuanya berubah jadi benci. Aku harus menjemput istriku, tapi aku harus menjemput diriku sendiri dulu sebagai seorang laki-laki. Kalau kamu suka drama ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.